Setelah berjanji pada Seng Nanheng untuk menjaga jarak dengan Feng Yu, Ye Lingxi mulai fokus bekerja. Karena kemampuan yang ditunjukkan di kompetisi antar grup, Ibu Cheng mulai menghargainya dan memberikannya banyak proyek. Akhirnya selesai. Sudah bisa pulang. Sudah jam 9 lebih, cepat simpan filenya, lalu kita pulang. Pekerjaan akhir-akhir ini sangat banyak, kalian pasti lelah. Aku juga kebetulan mau pulang, bisa sekalian mengantar kalian. Di luar hujan deras, lebih baik tidak perlu merepotkan Seng Nanheng, apalagi ada Ning Jin juga. Seng Nanheng seharusnya tidak akan salah paham kan? Baik, terima kasih kalau begitu. Sudah sampai. Terima kasih Feng Yu, aku turun dulu. Tunggu sebentar. Jangan sampai kehujanan. Lingxi, ayo jalan. Kenapa diam? Terima kasih. Hati-hati, tangga licin. Feng Yu? Pak Feng, properti Seng Hong secara sepihak mengumumkan putus kontrak dengan kita. Aku sudah mendengar kabar itu. Pak Feng, kenapa Seng Hong melakukan itu? Ada beberapa orang dari grup B yang bergadang sampai sakit demi menyelesaikan desain ini. Tapi mereka memutuskan kontraknya begitu saja. Seng Hong mempermainkan kita seperti ini karena ada Seng Lai yang menopang mereka dari belakang. Mereka memutuskan kontrak dengan kita kemungkinan besar karena Seng Lai. Seng Lai? Hai, sudah dengar belum? Jahe sepertinya ada masalah dengan satu orang kuat. Hah? Serius? Jangan-jangan desain kita beberapa waktu ini ditolak. Semua karena ada orang yang menargetkan kita? Jahe adalah perusahaan yang sangat terdepan di bidangnya. Bagaimana mungkin tidak bisa mendapatkan proyek-proyek itu? Ini karena Seng Lai sedang menggugat kita, sengaja membuat kacau. Barusan kau bilang siapa yang menargetkan Jahe? Seng Lai? Kau yakin? Aku juga secara tidak sengaja mendengar ini dari Ibu Cheng. Seharusnya tidak salah lagi. Ada apa dengannya? Tidak tahu, tiba-tiba dia marah. Masuk. Kenapa kau tidak menelponku dulu? Pak Seng, setiap hari sangat sibuk. Bagaimana mungkin aku berani mengganggumu? Astaga, ada apa ini? Nona Ye mau ribut dengan Pak Seng? Kenapa bicaranya kasar seperti itu? Kasar? Seng Nanheng, kau kira aku ini bodoh? Sudah ku bilang aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Feng Yu. Kenapa kau menargetkan Jahe dari belakang? Apakah Feng Yu yang memberitahumu dan memintamu datang untuk menginterogasiku? Seng Nanheng, kenapa kau selalu berprasangka buruk terhadap Feng Yu? Sebenarnya apa yang kau mau? Memangnya Jahe salah apa? Jahe tidak salah. Aku melakukan ini hanya untuk memperingatkan Feng Yu agar tidak merebut pacarku. Apa maksudmu? Aku sudah menjelaskannya berkali-kali padamu. Kemarin lusa hujan deras. Kau bilang tidak tahu kapan pulangnya, jadi kau tidak memintaku untuk menjemputmu. Tapi akhirnya Fei Yu yang mengantarmu pulang. Dia juga melepaskan jaketnya untuk menutupi kepalamu agar tidak kehujanan dan mengantarmu ke dalam apartemen. Hubungan kalian jauh lebih dekat daripada aku sebagai pacarmu ini. Perhatian Feng Yu terhadapku memang demi tidak membuat Seng Nanheng berpikir terlalu banyak, jadi aku tidak memberitahunya. Tapi tak disangka. Baik, itu memang salahku. Seharusnya aku tidak menutupinya darimu. Tapi kau tidak bisa menargetkan Jahe hanya karena ini. Kau tidak merasa kalau kau ini kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan? Dia menginginkanmu. Memangnya aku tidak boleh memberinya peringatan? Agar dia menjauhimu sedikit. Seng Nanheng, apa kau tahu karena perbuatanmu ini? Semua karyawan di Jahe yang lembur dan bekerja sangat keras selama 1 minggu menjadi sia-sia. Termasuk aku. Aku sudah berusaha sangat keras untuk desain ini. Tapi karena kau, semuanya menjadi sampah. Dari dulu aku memang tidak setuju kau bekerja di Jahe. Kebetulan kau bisa mengambil kesempatan ini untuk mengundurkan diri. Masalahmu pun bisa selesai. Aku tanya sekali lagi, Seng Nanheng, apakah kau bisa melepaskan Jahe? Tidak bisa. Hah?
Seng Nanheng, aku sungguh kecewa denganmu. Bagaimana ini? Apakah aku harus lanjut memberi laporan? Kau masih ada urusan? Pak Seng, kita baru memutuskan kontrak dengan Jahe. Apakah kita mau bicara dengan properti Anhe besok? Mulai sekarang aku tidak mau mendengar semua yang berhubungan dengan Jahe lagi. Keluar. Baik. Tidak mau mendengar semua yang berhubungan dengan Jahe, sama dengan tidak perlu menargetkan Jahe lagi. Aku sungguh kecewa denganmu. Barusan sikapku terlalu keras. Hais, info Geros PHS tidak bisa update selama 2 minggu ini. Dikarenakan lagi mudik, update tiap hari lagi dimulai dari tanggal 16. Tak disangka aku belanja sampai semalam ini. Penipu, sudah semalam ini aku belum pulang, tapi dia masih tidak menelponku. Menyebalkan. Lingxi? Yue, kau sudah pulang? Ada Kak Wen Yue juga? Karena kalian sudah bertemu, maka aku tidak perlu mengantar Yue masuk lagi. Sampai jumpa Kak Wen. Lebih baik kalian juga cepat pulang. Lama tidak bertemu, apakah kau merindukanku? Kenapa kau tidak bilang kalau kau sudah pulang? Apa gunanya? Apakah kau bisa melupakan Shen Nanheng dan menemaniku? Bagaimana? Di sana aku tidak ada di sini. Hubungan kalian pasti semakin dekat, bukan? Sudahlah, jangan dibahas. Tadi siang kami ribut. Sekarang aku tidak mau bertemu dengannya agar tidak ribut lagi. Bagus kalau begitu. Kau tidur di tempatku. Kalau tidak, aku akan kesepian. Ceritanya seperti itu. Walaupun aku juga salah, tapi dia sungguh keterlaluan. Tak disangka, Shen Nanheng yang terlihat tenang itu ternyata adalah pria yang mudah cemburu. Keadaan sudah seperti ini, tapi kau masih bisa tertawa? Kenapa kau sedih? Shen Nanheng peduli denganmu adalah hal yang bagus. Kurasa kau ini sedang memamerkan kedekatan kalian pada aku. Bukankah semua sinetron seperti itu? Seorang bos besar pasti sangat posesif. Tapi dia sudah keterlaluan. Kenapa dia bisa menargetkan Jahe begitu saja? Kau ini bodoh ya. Shen Nanheng sudah mencarimu selama 6 tahun. Kau baru ditemukan olehnya. Bagaimana mungkin dia rela kau direbut oleh orang lain? Benar, 6 tahun. Dia mencariku selama 6 tahun. 6 tahun yang lalu dia adalah penerus grup Seng. Sejak kecil dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkannya. Tapi semua berubah sejak bertemu denganku. 6 tahun kemudian, dia tetap tidak bisa mengungkapkan perasaan hatinya. Sementara aku juga masih penakut dan rendah diri. Masalah 6 tahun lalu tidak selesai begitu saja karena pertemuan kita berdua. Tapi sama seperti ranjau, disembunyikan dengan baik. Dan ranjau itu suatu hari pasti bisa meledak lagi. Lingxi, kau harus berpikir positif. Shen Nanheng seperti itu menandakan dia sangat cinta padamu. Benar, dia mencintaiku, tapi cinta ini mulai membuatku sesak nafas. Yue, Jahe adalah perusahaan yang didirikan susah payah oleh Feng Yu. Kalau seperti ini terus, aku tidak tahu. Sebenarnya, kalau kau mau Shen Nanheng tidak marah lagi dengan Feng Yu, aku punya ide yang sangat simpel. Ide apa? Kalau kau pergi meninggalkan Jahe, maka semua masalah akan terselesaikan. Tidak bisa, aku berhutang banyak pada Feng Yu. Aku sudah berjanji untuk membantunya di Jahe. Bagaimana mungkin aku bisa pergi begitu saja? Bodoh, justru karena itu kau harus pergi. Kalau kau ada di Jahe, Shen Nanheng akan menargetkan Jahe. Tapi kalau kau pergi, Shen Nanheng akan berhenti. Itu adalah pilihan terbaik untuk Jahe.